Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Umar 411. Sahabat semuanya, pada perjumpaan kita kali ini, mari sama-sama kita kaji kisah terjadinya Perang Hunain. Mari simak kisahnya. Latar belakang terjadinya Perang Hunain. Perang Hunain terjadi karena suku Hawazin dan Sakif tidak terima dengan penaklukan kota Mekah oleh umat Islam. Mereka khawatir pengaruh Islam akan menyebar ke wilayah mereka, sehingga mereka merencanakan serangan terhadap umat Islam. Suku Hawazin dan Sakif kemudian bersekutu dan menyiapkan pasukan untuk menyerang umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Pasukan suku Hawazin dan Sakif dipimpin oleh Malik bin Auf al-Nasri yang membawa pasukan ke lembah Autas. Ketika umat Islam mendengar rencana ini, mereka segera bersiap untuk menghadapi serangan dan berangkat menuju Hunain dengan pasukan yang terdiri dari 12.000 orang, termasuk 10.000 Muslim dan 2.000 kaum Quraisy yang baru masuk Islam. Jalannya pertempuran saat pasukan Muslim bergerak tiba di daerah Hawazin pada 8 Syawal, 8 hari. Pemimpin kaum Badui Malik bin Auf an-Nashri yang sebelumnya telah tiba di lokasi dan menyiapkan pasukan di sela-sela bukit, menyergap mereka di lembah sempit yang bernama Hunain. Kaum Badui menyerang dari ketinggian menggunakan batu dan panah, mengejutkan kaum muslimin di pagi hari dan menyulitkan organisasi serangan kaum muslimin. Pasukan muslim mulai mundur dalam kekacauan dan tampaknya akan menderita kekalahan. Pemimpin Quraisy Abu Sufyan yang ketika itu baru masuk Islam mengejek dan berkata, kaum muslimin akan lari hingga ke pantai. Nabi Muhammad SAW berupaya memanggil pasukan yang kocar-kacir untuk bertahan. Abu Sufyan bin Al-Harits segera memegang tali kekang kendaraan Nabi, dan Olibas memegang pelananya, berusaha untuk menahannya agar bagal kuda Muhammad tidak lari. Nabi turun dari punggung Bahal lalu berdoa, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Beberapa sahabat yang bertahan lainnya yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Rabi'ah bin Harits, Aiman bin Ubaid, dan Usamah bin Zaid. Formasi pertempuran Hunain. Pada saat kritis ini, sepupu Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, dibantu pamannya Abbas, mengumpulkan kembali pasukan yang melarikan diri, dan organisasi kaum muslimin mulai terbentuk kembali. Hal ini juga dibantu dengan sempitnya medan pertempuran yang menguntungkan kaum muslimin sebagai pihak bertahan. Pada saat ini, seorang pembawa bendera dari kaum Badui menantang pertarungan satu lawan satu. Ali menerima tantangan ini, dan kesimpulannya, Ali berhasil mengalahkannya. Kemudian Abu Talhah maju dan mengalahkan 20 orang Hawazin. Nabi Muhammad SAW memerintahkan serangan umum, dan kaum Badui mulai melarikan diri dalam dua kelompok. Kelompok pertama nantinya akan kembali berperang melawan kaum muslim dalam pertempuran Autas, dan sisanya mengungsi ke Taif dan nantinya akan dikepung oleh kaum muslim. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Pasukan Malik yang lari ke Autas dikejar oleh Abu Amir al-Asyari hingga mengalahkannya, dan Abu Amir sendiri terbunuh karena terkena panah di lututnya yang menyebabkan pendarahan. Sisa pasukan Malik lainnya lari ke Nakhla, di mana Duraid bin Shimah dapat ditangkap dan dibunuh di sana oleh Rabi'ah bin Rufai. Beberapa pasukan muslimin yang terbunuh lainnya yaitu Surakah bin Malik dan Aman bin Ummu Aiman, budak Muhammad. Kelanjutannya, Nabi Muhammad SAW mengutus Khalid bin Walid bersama 1.000 pasukan mendahului menuju Taif. Kemudian disusul Nabi Muhammad SAW bersama ribuan pasukan lainnya melakukan pengepungan lebih dari 10 hari karena dihujani panah dari posisi Malik yang lebih tinggi sehingga terbunuh. 12 orang pasukan muslim, 7 orang dari Quraisy, 4 dari Ansyar, dan 1 dari Bani Laid. Nabi Muhammad SAW lalu memindahkan pasukan ke tempat yang lebih tinggi, lalu menggunakan manjanik, pelontar, batu, sehingga menekan pasukan musuh. Pasukan muslim berhasil menangkap keluarga dan harta benda dari suku Hawazin di Zoif yang dibawa oleh Malik bin Auf ke medan pertempuran. Rampasan perang ini termasuk 6.000 tawanan, 24.000 unta, 40.000 kambing, serta 4.000 waki atau ukiyah perak, 1 waki,
sama dengan 213 gram perak. Hasil rampasan perang dikumpulkan dan disimpan di Jirona, tempat yang kemudian dijadikan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan umroh. Setelah peristiwa Hunain, Nabi Muhammad SAW menunjuk Mas'ud bin Amr al-Ghufari sebagai penjaga rampasan perang. Masing-masing pasukan muslimin mendapatkan 4 unta dan 40 domba. Ali bin Abi Thalib mendapatkan budak wanita bernama Raisah binti Hilal. Utsman bin Affan mendapatkan Zainab binti Hayyan. Dan Umar bin Khattab juga mendapatkan. Lalu ia berikan pada anaknya, lalu diserahkan untuk bibinya. Di antara para tawanan itu terdapat Ashishima binti Al-Harits As-Sadiyah, saudari sesusuan Nabi Muhammad SAW. Ketika wanita itu dibawa ke hadapan Nabi SAW, karena itu Nabi SAW menghormati wanita itu, menghamparkan kainnya dan menyuruhnya duduk di atasnya. Selanjutnya Nabi SAW membebaskannya dan mengembalikan ke tengah kaumnya. Pertempuran ini mendemonstrasikan keahlian Ali bin Abi Thalib dalam mengorganisir pasukan dalam keadaan terjepit. Pertempuran ini juga menunjukkan kemurahan hati kaum muslimin yang memperlakukan tawanan dengan baik dan membebaskan 600 diantaranya secara cuma-cuma. Sisa tawanan ditahan dalam rumah khusus hingga berakhirnya pengepungan Taif. Abdullah bin Abu Bakar terluka karena tombak pasukan Taif dan wafat setelah kematian Nabi Muhammad saat pembagian harta rampasan perang. Nabi Muhammad SAW hanya membagikan kepada kaum muhajirin dan para mu'alaf dari penaklukan Mekah. Hal ini menimbulkan protes dari kalangan Ansar yang diwakili Sa'ad bin Ubadah, yang kemudian ditenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa tokoh mu'alaf Quraisy yang mendapatkan 100 unta masing-masing, seperti Abu Sufyan bin Harb, Muawiyah, Hakam bin Hizam, Suhail bin Amr, Safwan bin Umayyah, dan lain-lain. Malik bin Auf di kemudian hari masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW. Perang Hunain memberikan beberapa pelajaran berharga, antara lain: 1. Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Hunain menunjukkan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi lebih kepada kepercayaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya, umat Islam mengalami kekalahan karena kurangnya konsentrasi dan terlalu percaya diri. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berhasil membalikkan keadaan. 2. Pentingnya konsentrasi dan disiplin. Perang Hunain juga mengajarkan pentingnya konsentrasi dan disiplin dalam menjalankan pertempuran. Umat Islam yang awalnya terserai-berai dan kurang konsentrasi akhirnya berhasil memenangi pertempuran setelah mereka dapat dikonsolidasikan dan dipimpin dengan baik oleh Rasulullah SAW. 3. Penghargaan terhadap ganimah. Perang Hunain juga memberikan pelajaran tentang bagaimana harta rampasan perang ganimah harus dibagikan dengan adil dan bijaksana. Rasulullah SAW membagikan ganimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk mempererat hubungan dan memperkuat keimanan mereka. 4. Pelajaran tentang kesabaran dan keteguhan. Perang Hunain menunjukkan bahwa perjuangan dan kesabaran dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa hasil yang positif. Umat Islam harus tetap teguh dan sabar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. 5. Penguatan ukhuwah Islamiyah. Perang Hunain juga memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara umat Islam. Banyak tawanan perang yang dibebaskan dan diberi bantuan, menunjukkan kasih sayang dan solidaritas antar sesama muslim. Dengan demikian, perang Hunain memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan keimanan, kesabaran, dan solidaritas di antara umat Islam. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Akhir kata, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.